the time. Defeat the enemy, I'm full of energy. I can lead a team to victory. Got the first blood, too legendary. Taking you all out, go RIP for another layer. Let me see you moving that back. Selamat datang di turnamen GMV Victorious Garuda yang dilakukan di online stream di channel YouTube SMK 1 Surakarta. Terima kasih kepada rekan-rekan kami, terutama kepada sponsor dan juga pada media partner kami. Dan sponsor kami adalah Oppo, Emina, Telkomsel, Garden Resto, Teh Balap, Roti Ganep, AKL, Saska Bakery, OTKP, Start Media, Gria Lilin Solo, Servis Kompor, BTL Awang, Ombein, Gude, dan juga bakso bakar Maknyus Pak Broto. Dan media partner kami yaitu Rama FM, Pratama FM, AAS FM, Dista FM, Forista, Ambleng Kuntia Bioso, Rohis, Rohkat, Rokris, dan Adi Wiyata. Oke, perkenalan kami, saya Haikal, dan juga partner kami, partner saya Kevin Adli Binanda, bisa dipanggil Kevin, sebagai komentator di turnamen GMV Esport kali ini. Yang pertandingan kali ini mempertemukan Jawir Esport melawan W9 yang sebagai pertandingan pembuka sebagai demo ya, sebagai pertandingan pembuka turnamen GMV Esport kali ini. Dan seharusnya match pembuka ini bisa jadi acuan buat tim lain menganalisa bagaimana match yang dimainkan oleh Jawir Esport dan juga W9, bagaimana dia melakukan respect ban, terus bagaimana nanti kedepannya melakukan respect pick, habis itu menganalisa bagaimana hero signature setiap player, dan juga bagaimana nanti kedepannya bisa jadi antisipasi untuk tim lain yang sedang menonton live stream. Ya, jadi harus hati-hati buat Jawir Esport juga W9, harus hati-hati bandnya, pick-pickan hero nya harus luas ya, harus luas, jangan 1,3 lagi nanti mah di ban terus nggak bisa dapat hero. Ya, nanti semoga Jawir Esport dan W9 sama-sama bisa menuju ke match yang lumayan seru. Ya, harusnya ini di luar ekspektasi. Aku harap di luar ekspektasi karena ini pas pembuka, jadinya harus lebih seru. Dan semangat buat Jawir Esport dan juga W9 di pertandingan kali ini, biar semangat. Dan untuk turnamen kali ini cukup penuh playernya, dan dengan 64 tim. ya. 64 tim dengan 70% dari SMK dan 30% dari SMP. Iya. Di sini memang lumayan kita harapkan agar lebih di luar ekspektasi match pertamanya, karena emang match pertama ini nanti hero poolnya emang benar-benar harus luas. Dengan luasnya hero pool itu nanti mungkin bakalan muncul hero baru yang lumayan mengejutkan di turnamen lah, ya. Di ajang turnamen profesional. Mungkin di match kali ini bisa lebih mungkin bukan pick yang mengejutkan, lebih pick yang mengejutkan buat ngejutin para player juga dan para penonton, para viewers ya. Mungkin buat ngeprank. Gak harus ngeprank juga ya, biar. Oke, draft pick kali ini di match pertama pembuka dari GMV turnamen melawan Jawir Esport melawan W9. Dari JV terkena ban cukup normal, karena emang dari hero-heronya dia masih untuk selalu buat poking dari jauh, lalu mengincar backline seperti marksman, lalu juga dia bisa mengincar hero-hero yang memiliki HP tipis sehingga seluruhnya dapat dikontrol oleh JV dari backline. Dan dia merupakan mage high ground top tier ya di meta sekarang ini. Belakang ini dia terus menerus naik dari tiernya, sehingga dia terus menerus juga untuk di pick ban dan juga pick rate-nya lumayan tinggi. Oke, dari Jawir
nampaknya ngeban Martin juga ngeban Fredrin yang merupakan hero-hero SP laner dan juga hero jungler yang lumayan OP dari patch Mobile Legends kali ini. Apalagi dari Fredrin yang cukup overpower kalau nggak kalau diganggu, Dia apalagi lumayan nggak multifungsi ya tadi. Ya, multifungsi. Tadi roamer jadi jungler dan juga SP tank laner juga bisa. Iya. Dan Atlas kena ban dan ini Kari masih kan Kari juga nggak di ban ya kali ini. Membuat dari W9 bisa mengepik hero Kari di pick-pickan pertama kali ini. Nampaknya ada network connection. Ini enemy tim Estas kena pick dan juga Brody dan juga Cecilion di pick oleh tim Jawir. Dari di sini lumayan masuk akal karena Brody dan juga Cecilian itu sama-sama untuk nge-secure late game-nya, dan juga Estos diambil untuk melakukan TP, mungkin juga dia sebagai support yang bisa Barat, waduh, Barat ini sebagai hero tanker. Apakah ada Estos? Ini sebagai tanker Barat ini pasti bakal jadi batu banget sih buat Barat. Combo Estos Barat juga lumayan lumayan digandrungi daripada Terizila Estes. Lumayan tinggi sih combo dua hero itu. Dan Cyclops terkena di pick oleh tim W9 kali ini. Dan Cyclops-nya di mid laner nggak jadi hyper. Karena hyper udah diambil Barat ya. Gak mungkin Barat jadi mid laner. Gak mungkin kan jadi bot mungkin jadi explainer mungkin nggak bisa kan? Ya mungkin di sini maksudnya biar Barat itu bisa menjaga stack dengan baik dengan dia terus menerus melakukan farming agar stacknya terus menerus terjaga juga. Ben Kari terkena ban kali ini sangat late banget, sangat lambat. Akhir-akhir banget Karinya terkena ban. Dan juga padahal Kari juga bisa jadi optional pick. Tapi malah memilih untuk nge-pick Cyclops juga Barat. Bisa terkena ban kali ini oleh tim Jawir. W9 kena tim sama W9. Sini Edit diambil juga sebagai hero TP, hero tahan badan, karena hero tahan badan dari Edit sendiri dia juga dapat menahan damage dan juga mengeluarkan damage secara teratur dengan pasifnya yang bisa mengkonversi damage dari stacknya yang seberapa besar stack yang masuk, sehingga dia bisa mengeluarkan damage secara stabil dan juga magic lifesteal yang dia miliki juga lumayan stabil sehingga dia bisa sustain di war. Apalagi dari Edit juga bisa jadi hero CC. Dan skill itu lumayan ganggu banget sih. Skillnya yang mumbul. Yang itu Papa itu knock up itu lumayan ganggu banget buat ganggu tim, apalagi hyper musuh biar nggak langsung masuk depan. Di sini harus jadi PR untuk tim W9. Ya, karena tim W9 juga punya beberapa hero yang harus di-secure bagian roamnya yang memang jika tidak di cover dengan baik, dia mungkin bisa ngasih gold terus menerus ke musuh. Network connection Violet ke sini. Oke, dari Magdesi tadi dari Kari yang malah nggak dipick untuk pertama kali, malah nge-pick Estes buat para W9. Apakah turun blunder ataukah meta cara biar lakarnya buat match berikutnya dilepas terus? Apa mungkin playernya memang nggak bisa main Kari jadi memang di-ban aja udah ya. Padahal ini gamenya tuh sekali main. Jadinya kalau kalah nggak bisa main lagi. Hati-hati buat W9 yang mungkin saja gugur. Apalagi ini game pertama ya. Game pertama. Jadi 30.000 itu buat apa kalau kalah? Ya, dan juga di sini tadi ada Barat dan juga Estes. Di situ kalau Kari di pick itu bisa jadi senjata andalan, kartu asnya tim untuk menghajar Estes dan juga Barat sih. Tapi saya masih ke Estes. Kalau Estesnya enggak apa dari Estes bisa ngil terus, gak ada yang mengganggu. Itu bisa membuat keuntungan buat tim W9 buat Barat masuk terus ke dalam war.
ganggu terus. Dan buat Barat juga bisa ganggu ke buff musuh, juga bisa kan kalau ada berarti apa ganggu buff musuh, nanti mundur lagi ada Estas maju lagi, ada Barat lagi kan Ya, bisa. dia bisa jadi base berjalan ya. Base berjalan. berjalannya ya. Healnya Nggak perlu recall, itu udah di recall sama Estes, jadi sama Estes. Cuma itu mungkin bisa jadi optional pick seperti hero-hero anti regen kayak Baxia atau beli dominan ice, mungkin regennya bisa berkurang karena memang dominan ice efek regennya memang cukup anti regennya cukup tinggi sehingga mungkin Estes bisa lumayan kewalahan untuk menghadapi item-item dominan ice apalagi hero anti regen seperti Baxia. Ya, jadi harus dari tim Jawir juga harus punya hero-hero Cilukba, hero Jamskar. Hero Cilukba. Hero yang Kaja bisa mungkin biar ya. pakai Kaja, mungkin Kadita juga bisa. Langsung ngepick dari Estes, juga ngepick dari hyper musuh biar enggak. Pasal bisa jadi optional pick sih, karena Pasal sendiri juga bisa jadi hero Cilukba kayak karena skill satunya kan yang stun itu bisa benar-benar nahan musuh buat bergerak. Dia bisa ngasih start terus basic attack itu bisa bagaimana cara musuh buat mobilitasnya dikurangi sehingga Pasal juga bisa jadi hero Cilukba dan juga bisa jadi hero high ground yang mumpuni di meta sekarang. Nah, Farabi juga bisa untuk counter seorang Estes pas pagi war. Ulti juga bisa kan langsung ke haras ke depan. All in ke depan. Ya. Adu momen juga bisa. Dia harus punya hero-hero yang damage-nya area dari tim Jawir. Karena dilihat-lihat juga Estes dan juga Baras ini kalau memang dipaksain dibawa ke late game mungkin masih kurang efisien ya, apalagi Cyclops itu nanti kalau tim edit kayak udah kebeli Athena Shield gitu udah bisa main dah. Wah, itu tadi tergantung eksekusi hero-nya yang dua terakhir aja tadi sih. Oke, match akan dimulai kali ini. Dan nampaknya dari kombonya di Zila dan juga Barat akan di backup sama Estes dari belakang. Seperti yang diprediksi tim Jawir Esport mengepick Kaja kan dari super attack dan Leomord jadi hyper. Itu optional banget buat knockback gitu ya, Estes biar bisa langsung ke depan, bawa mundur langsung dieksekusi dari buat Leomord. Dan dari arah bawah nampaknya Estes bergabung dengan Moskov di satu lane GB Gold Lane. Di sini juga edit telah tumbang oleh Terisla. Dan dari Leomord mulai heavy farming manja di atas, gak ada yang mengganggu dan Baratnya nggak berani untuk mengganggu. Emang nggak berani atau nggak berani? Apakah masih delay? Dan dari Cecilion dari tengah, Cecilionnya mencoba mencicil seorang Cyclops dari arah bawah. Estes mencicil dari seorang Brody dari bawah BTR Jilo. Apakah berarti mendapat momen dari arah dari Barat mulai mendekat, maka mulai di kontes kali ini dari seorang Barat mulai mengumpulkan sebuah stack seorang Barat jadi besar. Nah, ada Leomord mengambil kelomang. Di Kelomang aja di sana. Ulti dari seorang Cyclops mengenai seorang Cecilion. Udah dari Leomord berdatang mengenai seorang Cyclops kali ini. Mulai maju. Estes dari belakang mulai mengebanding dan ulti dari seorang Barat mengenai seorang Leomord. Leomord tertumbang oleh seorang Barat. Nampaknya pada kali ini Cecilion free hit banget Brodinya. Stacknya masih belum cukup nampaknya. Kaca mulai mundur. Nampaknya kemenangan kontes pertama kali dari seorang W9 membuat rugi buat Jawir Esport, main rugi karena seorang Hyper juga seorang MM-nya Hyper juga MM-nya juga tumbang. Tapi Jawir Esport masih punya power di bagian late game seperti Cecilion dan juga Brody yang bisa kita ketahui. Powernya di late game begitu mendominasi ketika mereka sudah mempunyai stack penuh, item penuh. Turtle pertama diambil oleh Barat sekali ini. Dari tengah Teresila memukul-mukul seorang Edit. Tapi Editnya masih tangguh cerita di sana. Pukul dari arah tengah. Sampai Cyclops mulai membantu tapi Leomord kan mulai ke trigger soal Leomord dari sang Cyclops. Apakah dari bawah nggak ada yang jaga dari bawah? Nggak ada yang menjaga dari bawah, apakah terus bawah akan mulai dihabisi oleh Brody? Darah tengah, Cyclops mengultinya dari tengah dan Cecilion nyambung bisa lolos dari Cyclops tapi dari ulti serang Moskov mengenai serang
seorang Cecilion langsung di-pick off aja seorang Cecilionnya. Konsepnya di sini tadi Cecilion kurang backup ya. Apalagi dari tim V9 tadi lima-limanya di mid semua. Ya di mid semua. Dan editnya tadi cukup telat buat ngedampingin seorang Cecilionnya. Jadinya pas dia mati lagi datang setelah edit. Ada risiko di mana memang kalau edit datang malah edit ikut mati juga bisa. Ya juga bisa sih. Dan nampaknya dari arah bawah nampaknya Bodin juga Kaca juga masih di tengah, masih di bawah. Buat mengumpulkan budi-budi uang. Budi-budi uang. Budi-budi harta, budi-budi uang. Kacanya di arah pernah terkena tapi masih gagal mengenai seorang Cyclops. Mulai jalan-jalan, mulai roaming jalan sana Santa Rizila, mulai jalan-jalan. Karena skill 1. Oh, edit Cyclops-nya. Mana skill 2 seorang, tapi ulti dari Cyclops mana seorang edit. Kajanya mundur tapi takut seorang Kaja bukan ulti dari seorang edit. Masih menunggu momen di arah tengah. Dari kedua tim masih menunggu momen. Edit lelang buang ulti ya karena tadi emang udah di immobilize sama Cyclops sehingga edit nanti kalau enggak buang ulti dia udah ke secure kill, kena kill oleh tim V9. Ya. Dan dari Winan juga tadi menang war terus. Kena ulti dari seorang Cecilion. Tapi di arah belakang banget. Malah mengikuti seorang Tris juga seorang Cyclops. Di tengah Leomord-nya masih bukan ulti. Apa membuang farming. Sampai turtle kedua apa diambil oleh seorang Tris. Turtle-nya dicuri oleh seorang Leomord kali ini mengenai akan baru kali ini Cyclops seorang Moskov mengenai tapi serang Leomord juga terkena tapi edit telah tumbang dan juga SSD yang ikut tumbang oleh Esther terkena KS ya, terkena kill steal ya dari Esther sendiri. Dan juga di bagian mid lane di sini mulai dipush oleh tim V9 sehingga tim V9 dapat mendominasi match kali ini seperti vision buff-nya dari red buff ataupun purple buff sehingga jungle bisa didominasi sehingga V9 akan mendominasi sebagian besar match ini. Oke, seorang Leomord tadi makan momen yang cukup bagus karena berhasil mencuri seorang turtle yang lumayan bagus. Jadinya dari seorang V9 mulai serang Jawir Spot bisa up gold lebih cepat. Lebih kaya lebih cepat ya. Lebih cepat. Orang kaya baru. Nah, tapi ini Leopard harus jaga jarak terus karena kalau dia maju terus nanti Cyclops-nya ulti ke arah Leomord-nya. Habis itu gak bisa ngapa-ngapain malah di kontes dirubungin sama W9-nya. Di sini Jawir Esports lebih melakukan defensif ke hero-hero yang akan jadi kartu as untuk late game seperti Brody dan juga Cecilion sehingga Jawir Esports bisa menjaga bagaimana tower base-nya nanti ketika Lord sudah mulai muncul. Ada pengaruh seorang Brody untuk mengantisipasi dari hero-hero Cyclops. Ulti di sana. Aca bukan ulti. Leomord juga ulti kali ini tapi masih bisa mundur. Aca juga bisa mundur kali ini tapi kontesnya gagal terjadi karena dari kedua tim masih malu-malu buat masuk ke dalam. Menurut saya sendiri juga Jawir Esports ini masih kurang hero TP. Jadi sekali open map gitu langsung tumbang. Apalagi editnya yang jadi masih di kanan, masih di arah atas, menunggu datangnya Terizila buat datang buat nge-backup Terizila. Biasanya mulai mengganggu tapi baratnya mulai mendapatkan stack kali ini. Mulai mungkin di body stack. Jadi silanya mulai maju tapi gagal apa kontes Lord kali ini pertama kali ini dari Bapak Lord. Bisa dapat oleh seorang W9. Jawir Esports mulai mengepresi dari seorang W9. Tapi nampaknya Lordnya terreset oleh reset saja. Tapi jauhkan lagi Moskovnya di sana mengenai seorang Lord. Mulai menghit seorang Lord. Nah, dari Kaca mulai ingin mendapatkan seorang tapi malah mengenai tapi gak bisa kena ulti dari seorang Cyclops. Kacanya malah mundur di sana, gagal mengambil dari seorang Moskov dan balasnya berhasil mendapatkan Lord kali ini dari W9. Leopard berhasil mundur. Moskovnya malah unstoppable mengpick seorang Leomord saja di sana, tertinggal seorang Cecilion dan juga seorang Edit di sana. Di sini Cecilion lumayan jago untuk main jarak ya dan juga dia lumayan aman.
buat Brodinya mah gagal. Oh masih gagal banget seorang Brody, malah gagal. Dan Cecilionnya jajan di sana dan dari sana api. Cecilionnya berhasil. Tertinggal seorang baratnya, masih stuck. Estasnya masih di belakang. Membackup seorang barat di sana. Baratnya apakah berhasil membawa out dari kedua tim? Tapi editnya juga sendiri editnya terpick off oleh seorang barat yang berani banget tadi buat mukul mundur seorang barat biar nggak maju-maju. PR untuk Jawir Esport, kartu asnya cuma late game ya. Ya apalagi di Brodinya ya bersama Leomordnya, jadi yang terpick off terus. Cuma kalau Leomord dibawa ke late game itu udah sangat kurang sih. Cuma mereka masih punya Cecilion dan juga Brody buat late game-nya. Jadi dua hero itu nanti bakal mendominasi banget buat nge-secure kill dari Baras dan juga Terizla. Apalagi Estes juga nanti heal-nya mulai berkurang kalau dibeliin dominan ice ya. Dominan ice artinya buat PR buat tim Jawir Esport ya harus defend nunggu late game biar damage-nya makin terasa buat W9. Apalagi dari arah bawah nampaknya mulai di sana, arah bawahnya. Apakah Leomord di sana masih lolos sama Brody? Di sana mulai 5 ini sana kena ulti yang gajah langsung di pick up oleh seorang seorang Gatlek untuk seorang Moskov, di pick up aja seorang Brody-nya oleh seorang Moskov yang damage-nya sekarang tuh sakit badan. Memang sama Brody juga Moskovnya tadi kalah level. Seorang Brody kalah level sama Moskov. Nyambat damage dari seorang Moskov makin besar. Oke, kali ini Moskovnya mulai mengepus seorang turret. Ulti seorang Cyclops mengenai seorang Eddie di sana. Barasnya mengecil, stacknya hilang di sana. Leomordnya mulai sentry di sana. Di sini mulai terlihat bahwa tim Jawir Esport mulai tahu dari lokasi tim W9 karena tim W9 terlihat oleh Magic Sentry sehingga tim Jawir Esport akan mendominasi di bagian di mana Jawir Esport tidak mendominasi di bagian berbuff sehingga tim Jawir Esport lebih melakukan setup ke bagian red buff. Jadi itu yang bikin dari kontes dari kedua tim yang membuat W9 itu dari tadi itu STS-nya tadi itu nge-backup dan backup terus, jadinya membuat ulti dari Leomord dari Cecilion itu habis namanya dinambah lagi, jadinya nggak perlu pulang. Nggak mau pulang Maunya sama Estes ya, enggak. Ya, dari sini Lord telah muncul ya, mungkin nanti akan segera melakukan setup Lord dan juga adu retri. Dan buat Leomord tadi itu bisa curi turtle tadi itu juga membuat mungkin kepedean dari seorang Leomord makin besar, jadinya bisa mencuri seorang Lord. Nah, setup Lord nampaknya dari seorang katanya paman dari Jawir Esport. Apakah di sini Lordnya akan dipegang oleh Jawir Esport? Dia bawa seorang W9. Lord kedua nampaknya dipegang oleh Jawir Esport dan diambil oleh W9. Dan hasil sudah ambil oleh 11.000 ya. Itu membuat seorang Brody jadi gagal buat main late game. Cecilion masih bisa sih. Kita harus tim Jawir Esport harus pede untuk Cecilionnya, kartu asnya. Dan juga harus dapatin banyak stack lagi, harus jaga jarak lagi biar nggak maju-maju. Dan juga dari kedua tim ini memang seharusnya mempunyai hero yang memiliki tahan badan sih. Lord mulai maju ke arah bawah, mengambil turret di arah bawah di sana. Tapi dari Cecilion mulai nyicil seorang Lord. Ya, nggak ada yang mulai maju di sini. Kontesnya masih menunggu datangnya Lord. Nampaknya Lord dibiarkan mati di arah tengah. Dan mulai mundur seorang W9 mulai mundur buat buat langsung maju ke depan. Dan juga Cecilion baru saja beli Genius One sehingga Magic Penetration yang dia miliki sekarang cukup tinggi sehingga bisa menerobos seluruh Magic Defense yang dimiliki oleh W9. Oke, dari arah tengah nampaknya gundul semua turret-turretnya dari Jawir Esport. Ini tinggal satu turret tengah, harus main high ground dari Jawir Esport. Selain juga harus bisa mulai jaga jarak dan mulai dapat stack yang lebih banyak buat nge-damage lagi ke arah W9. Dan Cyclops tadi itu besamanya tuh bisa nge-pick hero-hero yang buat kontes dari W9 itu bisa mengganggu dari
perang dari Win9 melawan Jawir Esport tadi. Dan juga Jawir Esport di sini fokus dirinya hanya ke minion dan juga kalau Lord muncul pun harus fokus ke Lord, dan juga Sechilun pun pasti dia akan fokus mencari stack demi damage dan juga kemampuan dia untuk menghasilkan damage juga. Gold juga dia mungkin gold masih kurang sehingga selisihnya sekitar 12.000. Ini Gila banget. Jadi main ofensif banget dari seorang Win9, membuat Jawir nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Ini udah kali plus menit. Tapi lumayan rugi sih kalau Win9 nggak bisa buru-buru nge-end ya, karena kartu asnya Jawir Esport itu benar-benar di late game. Ada Brody juga ada Silion. Cuma Win9 ini masih punya Moskov, mungkin kita masih bisa lihat harapan di mana Moskov bisa begitu brutal dengan lifesteal-nya ditambah heal Estes. Masih ada hero-hero TP seperti Baras, Terisla, dan juga masih ada Cyclops yang punya lifesteal damage yang lumayan cukup brutal ya, mumpuni. Untuk mengpick seorang satu hero, apalagi seorang Leomord. Ya, itu pas ingin maju aja gak bisa ngeluarin skill, malah terkena ulti dari seorang Cyclops. Lord ketika mulai ke spawn dari Land of Dawn kali Bapak Lord, tapi namanya juga akan diambil oleh Win9 untuk kalinya. Jawir Esport masih takut untuk ngadapin lagi, mencuri lagi nggak bisa ngapa-ngapain dari Jawir Esport. Udah fokus minion buat dapetin seorang sak jaga base. Udah kayak main Clash Royale. Dan juga di sini setelah Lord di pick mungkin ada momen di mana Win9 dapat melakukan end, tapi bagaimana positioning dari tim Jawir Esport untuk menjaga damage dealer-nya sendiri, dan juga di sini masih kekurangan crowd control area, sehingga crowd control area untuk menahan tim Win9 masih kurang, sehingga Estes dapat terus-menerus melakukan heal kepada timnya sendiri. Nah, Jawir Esport mungkin harus bisa menunggu buat dapetin stack dari Silion. Soalnya masih tadi itu nggak masih nunggu di base terus. nggak mau keluar. Kok malah nantinya di pick alam Cyclops. Yang satu nggak mau pulang, yang satu nggak mau keluar. Oke, Bapak Lord mulai maju ke depan ke arah tengah area Jawir Esport nampaknya di sana. Ulti demi ulti dengan Leomord mulai ulti di sana. Edit mulai seorang ST di sana. ST yang ulti di sana. Ulti di seorang Cyclops juga mengenai seorang ST. Tapi Win9 masa di end aja. Jawir Esport masa di end aja oleh seorang Win9. Win9 kali ini. Heal dari durabilitas, mobilitas semuanya mumpuni untuk menjaga diri dari tim Jawir Esport, sehingga tim Jawir Esport tidak memiliki serangan balas apapun itu, sehingga dia benar-benar kena pressure dari tim Win9. Dan itu dari seorang dari itu cukup lumayan membantu banget buat kontes hard war terus. Gak mau pulang. Bantu banget itu. Dan kesalahan dari seorang Jawir Esport nggak ngeban Estes, sama juga Kajana nggak bisa ngenain Estes, ultinya bisa ngenain Estes. Moskov juga nggak bisa. Masalah dijaga terus sama Cyclops juga sama Baratnya. Jadinya gagal buat ngambil Estes juga mengambil Moskov, itu membuat kesalahan dan juga membuat tim Jawir Esport kalah telak dari tim Win9. Ya. Sehingga tim Jawir Esport di sini kartu asnya lumayan gagal karena hero-hero late game-nya pun masih kurang ofensif, kurang brutal di bagian awal-awal tadi. Sehingga tim Jawir Esport mempunyai kekurangan di bagian early game. Benar-benar kena pressure dari early game, didominasi tower mid lane di pick, sehingga visionnya diambil semua, buff kelihatan dan lain sebagainya. Tapi aku lumayan respect sama Barasnya yang nggak ganggu sama farmingnya Leomord. Itu respect banget dari seorang Barat sih. Barat benar-benar nge-respect Leomord yang benar-benar bisa ngeganggu early game ya, karena power early game-nya kan cuma di Leomord ya kalau dilihat. Sehingga kalau power early game-nya benar-benar di pressure sama Barat, tadi Jawir Esport juga benar-benar harus mikir keras banget buat bagaimana jaga base kedepannya untuk late game. Dan juga ternyata late game mereka malah nggak bisa menahan. Ngapain malah Lord yang datang 3 kali Lord masih membuat Berarti 3 kali Lord tadi langsung dipick sama Win9, itu membuat Jawir Esport langsung ke pressure terus, gak bisa ngapa-ngapain juga. Oke, match kali ini dimenang oleh Win9 yang lumayan spektakuler ya buat Win9. Amazing. Magnificent, brilian ya. Win9 cukup bagus GG buat Win9, dan
Terima kasih buat yang nonton, buat para viewers yang mungkin lihat di live streaming ini. Dan terima kasih buat para sponsor lagi yang sudah membantu dari kelancaran turnamen GMV Victorious Garuda ini. Dan Sponsor kami adalah terima kasih untuk sponsor kami yaitu Oppo, Emina Telkomsel, Garden Resto, Teh Balap, Roti Ganep, AKL, Saska Bakery, OTKP, Star Media, Ria Lilin Solo, Servis Kompor, BTL Awang, Ombein, Gude, dan bakso bakar Maknyus Pak Broto. Dan media penekalin dari Rapma FM, Pratama FM, AAS FM, Dista FM, Forista, Abdul Kuntia Bioso, Rohis, Rohkat, Rokis, dan Adiwiata. Terima kasih buat para sponsor dari media partner. Dan terima kasih buat para penonton yang tadi lihat kami. Sampai jumpa di next match berikutnya. Thank you and and goodbye. subscribe.